Moshe Dayan mengawali perjalanan hidupnya bukan sebagai politisi atau diplomat, melainkan sebagai pejuang gerilya Zionis yang berdedikasi. Dalam medan tempur, Dayan menonjol lewat insting militernya yang tajam. Ia piawai merancang serangan lintas perbatasan, menyusun operasi penyergapan, bahkan memimpin pengepungan kota-kota kunci di Palestina. Keberaniannya di garis depan membuatnya dijuluki arsitek serangan kilat, seperti operasi pintu belakang ke wilayah strategis lawan, yang akhirnya membuka jalan bagi pasukan Israel meraih kendali atas banyak daerah penting. Di balik reputasinya sebagai jenderal lapangan, Dayan juga dikenal tak segan melemparkan komentar sinis tentang lawan-lawannya. Dalam suatu diskusi strategi, ia pernah menyindir bahwa orang Arab tidak membaca. Jika membaca mereka tak paham, jika paham mereka tak bertindak, lalu menambahkan candaan pahit bahwa mereka hanya bisa bergerombol, tidak bisa antre. Pernyataan itu memang mencerminkan pandangan kerasnya. Namun, bagi Dayan, komentar tersebut bukan sekadar omongan kosong, melainkan refleksi atas ketidakmampuan blok Arab untuk menjaga solidaritas politik dan militer secara konsisten. Di sisi lain, pengalaman sejarah membuktikannya. Saat pasukan Israel bergerak memasuki wilayah Palestina, mereka bergerak sebagai satu komando yang solid. Sebaliknya, kelompok-kelompok Palestina justru terpecah-pecah. Ada Hamas, yang kemudian menjadi sorotan dunia pasca serangannya. Ada Jihad Islam, Hizbullah, Fatah, dan berbagai faksi lokal lain yang kerap bersaing memperebutkan pengaruh. Alih-alih bersatu dalam satu visi, mereka terlibat tarik-menarik dan bahkan bentrokan internal, seolah setiap kelompok berlari di jalur sendiri-sendiri. Kondisi ini membuat upaya membangun front persatuan Palestina semakin menantang. Keretakan ini semakin tampak kala negara-negara tetangga merespon aksi-aksi Hamas. Ketika Hamas melancarkan serangan, Saudi Arabia dan Mesir langsung menyebutnya sebagai organisasi teroris. Padahal keduanya selama ini kerap mengaku sebagai pendukung perjuangan rakyat Palestina. Sikap ini mengejutkan banyak pihak. Bukankah di tengah konflik mereka seharusnya saling menguatkan? Kenyataannya, kepentingan geopolitik dan tekanan domestik membuat Riyadh dan Kairo lebih memilih menjaga stabilitas ekonomi dan politik mereka sendiri daripada mengambil langkah berisiko mendukung penuh. Di ranah kemanusiaan, gelombang solidaritas internasional mengalir deras. Donasi dan bantuan untuk warga Palestina tumpah ruah dari berbagai penjuru dunia. Namun di lapangan, distribusi bantuan nyatanya banyak terhambat. Banditisme dan mafia lokal di Gaza kerap memalak konvoi, bahkan menjarah sebagian persediaan, sehingga diperkirakan sekitar 30 pasokan gagal mencapai mereka yang benar-benar membutuhkan. Laporan UNCAC Coalition mengungkap praktik korupsi dan kurangnya transparansi dalam penyaluran dana di kawasan MENA, termasuk Palestina, yang semakin menambah daftar panjang masalah di lapangan. Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai badan resmi 57 negara anggota kerap mengadakan rapat dan mengeluarkan kecaman simbolis terhadap tindakan Israel. Mereka bahkan pernah menyepakati dukungan rencana rekonstruksi Gaza senilai 53 miliar dolar Amerika, namun aksi nyata masih minim. Ketika Iran mengusulkan embargo minyak terhadap Israel pada pertemuan OKI di Jeddah pada tahun 2023, mayoritas anggota, terutama Arab Saudi, menolaknya dengan alasan pragmatis. Bagaimana nasib bisnis dan pasokan energi kami nanti? Di balik penolakan itu juga tercium aroma perseteruan sektarian Sunni Syiah yang membuat solidaritas kian sulit dibangun. Semua dinamika ini seolah mengonfirmasi pandangan Dayan, betapa retaknya kesatuan di antara negara-negara Arab dan kelompok Islam dalam mendukung satu tujuan bersama. Meskipun semangat pro-Palestina kerap berkobar, perbedaan kepentingan nasional, pertentangan sektarian, hingga praktik korupsi di lapangan menciptakan rintangan besar. Ya, perlu dipahami lebih dalam, isu antara Palestina dan Israel bukan sekadar perkara solidaritas sesama Muslim. Di atas semua itu, ini adalah soal kemanusiaan. Penjajahan, pengusiran paksa, dan kekerasan terhadap warga sipil tak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Tak peduli apa latar belakang agama, etnis, atau asal-usulnya. Genosida dan kolonialisme adalah warisan kelam yang seharusnya sudah lama ditinggalkan oleh dunia modern. Dan disinilah letak urgensi kita bersuara.
bukan hanya sebagai umat beragama, tapi sebagai manusia. Sejak gerakan BDS, Boycott, Divestment, Sanctions, memuncak pada 2005, semangat boykot produk-produk Israel tersebar di berbagai penjuru dunia. Namun, meski gemanya terdengar nyaring, dampaknya terhadap Israel sejatinya tak terlalu signifikan. Perekonomian mereka tetap jalan, ekspor-impor masih berputar, dan citra internasional mungkin tercoreng di beberapa forum, tetapi tidak sampai menggoyangkan fondasi ekonomi negara itu secara serius. Di Indonesia sendiri, gelombang boikot sesekali muncul saat ada eskalasi konflik Palestina-Israel, diiringi hujatan di media sosial dan tagar-tagar beredar, tapi kemudian sirna seperti angin lewat, heboh di awal, lalu reda tanpa jejak perubahan besar. Pada 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah penegasan penting. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina secara langsung atau tidak adalah haram hukumnya. Pernyataan ini memantik munculnya daftar produk haram yang katanya wajib dihindari. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, MUI tak pernah secara resmi menetapkan merek-merek spesifik. Yang ada hanyalah prinsip umum agar umat tak terlibat dalam dukungan, baik moral maupun finansial, kepada agresor. Kendati begitu, di luar sana beredar beragam daftar hitam. Royco, Starbucks, McDonald's, hingga pertanyaan menggelitik, mengapa tak ada WhatsApp, Facebook, dan Instagram? Padahal media pesan itu dimiliki Mark Zuckerberg, seorang Yahudi yang vokal menyatakan dukungan pada Israel, bahkan pernah menuding Hamas setan. Jika syarat boikot adalah afiliasi atau dukungan, bukankah WhatsApp mestinya juga kena? Di lapangan, efek boikot terasa lebih nyata di dalam negeri ketimbang di pihak Israel. Banyak produk fast-moving consumer goods (FMCG) yang dinilai berafiliasi lalu digembleng kampanye boikot. Imbasnya, omset distributor dan pengecar turun drastis. Para pelaku usaha lokal, dari pedagang kecil hingga jaringan minimarket, mengeluh pesanan menipis, stok menumpuk di gudang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, bahkan menyebut penurunan penjualan bisa mencapai 40% untuk lini produk yang tengah diboikot. Dalam skala makro, jika berlarut, penurunan drastis semacam itu bisa mengerek laju inflasi, menurunkan kontribusi sektor retail pada pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran tak berhenti di situ. Saat pendapatan perusahaan tergerus, pilihan paling kelam yang muncul adalah pemutusan hubungan kerja, PHK. Bayangkan ratusan, bahkan ribuan karyawan, mulai dari staf gudang, supir logistik, hingga kasir minimarket, kehilangan penghasilan. Dampaknya bergulir ke keluarga dan ekonomi lokal. Daya beli merosot, sekolah anak terancam terhenti. Pedagang kaki lima di sekitar kompleks pabrik atau toko sepi pembeli. Efek domino ini, sekali bergulir, sulit dihentikan. Sementara itu, harapan untuk beralih ke produk lokal sebagai pengganti masih penuh tanda tanya. Memang ada deretan merek dalam negeri yang diunggulkan. Sabun cuci, kopi kemasan, saus instan, hingga snack tradisional. Namun kesiapan produsen lokal seringkali belum merata. Kapasitas pabrik mungkin cukup, tetapi jaringan distribusi belum sehebat rantai global. Dan standar mutu kadang belum konsisten. Jika boikot dipaksakan sebelum mereka siap, kita bisa terjebak pada kelangkaan. Rak minimarket kosong di beberapa daerah, harga melonjak, dan munculnya barang palsu atau kiriman ilegal yang justru merugikan konsumen. Lalu, kapan momentum yang tepat? Apakah boikot sebaiknya ditunda sampai pabrikan lokal menyiapkan diri? Atau justru dipacu sekarang agar pemerintah dan investor terdorong memperkuat industri dalam negeri? Ini dilema klasik antara idealisme moral dan realitas ekonomi. Tanpa kebijakan transisi seperti insentif untuk produsen lokal, subsidi distribusi, atau kampanye edukasi konsumen, boikot besar-besaran riskan memunculkan lebih banyak masalah daripada solusi. Lebih jauh lagi, gerakan boikot ini juga menebar gelombang ketidakpastian bagi investor. Dalam iklim bisnis, kepastian adalah raja. Jika suatu hari koran dan media sosial dipenuhi daftar hitam produk tanpa landasan regulasi yang jelas, investor, baik asing maupun domestik, akan menunda ekspansi atau menanamkan modalnya di sektor lain yang lebih stabil. Tanpa arahan pemerintah, boikot bisa memicu persaingan tak sehat dan manipulasi daftar hitam oleh oknum berkepentingan. Pada akhirnya, boikot produk Israel di Indonesia lebih banyak menimbulkan gejolak domestik ketimbang mempengaruhi Israel.
Energi moral dan solidaritas mungkin tinggi, namun efektivitas ekonomi dan kesiapan lokal masih perlu dipoles. Berbicara tentang efektivitas perlawanan terhadap kebijakan atau tindakan suatu negara, dalam hal ini Israel, kita perlu memahami bahwa sekadar seruan boikot tanpa fondasi strategis yang kuat akan sulit menghasilkan dampak nyata. Pada dasarnya, boikot adalah hak setiap individu. Ketika kita menolak mengkonsumsi produk yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita, itu merupakan wujud kepedulian. Namun, memaksa orang lain ikut dalam boikot tanpa memahami alasan dan konteksnya hanya akan memunculkan resistensi dan kebingungan. Banyak di antara kita terbiasa mengandalkan barang impor, mulai dari teknologi hingga kebutuhan sehari-hari, sehingga keputusan boikot semata tidak menyentuh akar persoalan, ketergantungan ekonomi dan teknologi. Untuk keluar dari ketergantungan itu, langkah pertama yang harus ditempuh adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan minat baca dan literasi strategi. Dengan memperluas wawasan tentang geopolitik, ekonomi, dan ilmu teknologi, kita tidak sekadar marah atau emosional, melainkan mampu menyusun peta jalan perubahan jangka panjang. Misalnya, ketika kita memahami arsitektur rantai pasok global, kita dapat mengidentifikasi celah untuk membangun industri dalam negeri yang selama ini masih kosong. Tanpa keahlian ini, seruan boikot hanya akan berhenti pada tataran simbolis, poster, tagar, dan demonstrasi, tanpa ada pergeseran struktural dalam perekonomian. Selanjutnya, pembangunan kapabilitas IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan kunci untuk mengurangi dominasi produk luar. Data menunjukkan bahwa pada 2023, Indonesia mengimpor barang dari Israel senilai 22 juta dolar Amerika Serikat, sementara ekspor teknologi tinggi Israel mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa kita masih bergantung pada inovasi pihak lain jauh lebih besar daripada mereka membutuhkan pasar kita. Oleh karena itu, upaya membiakkan kultur riset dan inovasi di universitas-universitas serta lembaga penelitian harus didorong secara masif dengan beasiswa, insentif publikasi orisinal, dan kolaborasi industri akademik yang transparan. Tanpa memastikan bahwa publikasi kita jujur dan berkualitas, kita akan terus tertinggal dalam kompetisi global. Aspek lain yang tak kalah penting adalah menjaga persatuan internal. Emosi kemarahan tak jarang memecah belah sesama, mulai dari gesekan wacana di media sosial hingga tuduhan tak berdasar antar sesama muslim. Padahal, kekuatan kolektif lahir dari solidaritas dan saling menghargai, bukan dari saling menjelekkan. Sebelum menghadapi musuh di luar, kita wajib menuntaskan konflik internal dengan musyawarah, toleransi, dan empati. Hanya ketika kita bersatu padu, langkah-langkah strategis seperti boikot, advokasi diplomasi, atau pembangunan industri lokal akan berjalan seiring, saling menguatkan dan berkelanjutan. Boikot memang bisa menjadi salah satu instrumen tekanan, tetapi dampaknya baru terasa jika diiringi dengan pembangunan kapasitas mandiri. Salah satu praktik positif yang dapat langsung kita terapkan adalah mendukung produk lokal, memprioritaskan barang buatan anak bangsa yang telah memenuhi standar kualitas. Kebiasaan ini tak hanya memperkuat ekonomi domestik, tetapi juga mengirim sinyal kepada pembuat kebijakan bahwa masyarakat menginginkan ekosistem industri yang mandiri. Pemerintah pun akan terpacu menyediakan insentif, infrastruktur, dan regulasi yang mempermudah pertumbuhan wirausaha lokal. Namun, dalam semangat mendukung lokal, kita juga perlu berhati-hati agar tidak termakan tren boikot tanpa landasan informasi yang jelas. Efek FOMO sering membuat produk yang tak ada hubungannya menjadi korban. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu mencari data valid melalui data atau laporan independen sebelum mengambil sikap. Sikap kritis dan berbasis fakta akan melindungi kita dari manipulasi opini dan memastikan setiap aksi kita memiliki legitimasi moral dan pragmatis. Pada akhirnya, perubahan signifikan baru dapat terwujud jika boikot dipadukan dengan inovasi nyata dan empati universal. Saat melakukan boikot, ingatlah nasib para pekerja. Hindari aksi-aksi ekstrem yang malah menambah beban mereka. Beri ruang bagi transisi. Perusahaan lokal butuh waktu untuk meningkatkan kapasitas. Karyawan butuh pelatihan ulang, dan pasar perlu adaptasi. Dengan pendekatan demikian, kita tidak hanya menolak produk yang dianggap bermasalah, tetapi juga membangun ekosistem alternatif yang adil, berkelanjutan, dan manusiawi.
Inilah strategi efektif, bukan sekadar menolak, melainkan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, hasil karya kita sendiri.